balik nyawaku. Sebelum ku bertobat padamu, oh, tunjukkan aku jalan lurusmu, agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Woi, Fari, bakso beta nih dan katong semua nih tinggal sedikit. Boleh kasih nambah? Nambah mulu lu, rugi gua. Tadi kan katorang sudah bantu saya di masjid tuh. Harusnya tuh saya tuh kasih kepada katorang nih yang enak-enak juga. Ri, tadi kan gue juga udah bantuin juga kan? Berarti gue boleh nambah dong, ya nggak? Terserah lu, besok lu balik ke masjid. Iya Deri, besok kita mulai ke masjid lagi, rapi-rapin masjid lagi. Tapi ada imbalannya ya? Harus lah, kita semangat. Gampang soal itu. Kalau band gue udah keluar album, kalian bakalan jadi geng gue. Bangga gue cantuin nama kalian. Siap, Ri. Masuk ke special thank you. Wih, gila. Nama album gue ABG. Woi, Fari, beta masih punya satu permintaan. Apalagi sih, banyak banget. Permintaan beta itu tolong bantu Ini nih buat bagi kontaknya Nina. Buat beta dulu. Aduh, beta mau PDKT itu. Wah. Oh, itu gampang. Itu baru namanya teman. Teman. Hihi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Mari. Silakan. Ngomong-ngomong masalah Ustadz Salahuddin, Iya. kok jarang ke masjid ya? Iya sih, beliau kan sering kemana-mana untuk ceramah. Kalau nggak salah, sering keluar kota ya. Bukan masalah luar kotanya, tapi Ustadz Salahuddin itu harus dai di lingkungannya sendiri. Karena harus memperbaiki agama untuk warga tetangganya. Jangankan untuk warga tetangganya, untuk anaknya aja susah. Sebetulnya saya sendiri kasihan sama Ustadz Salahuddin. Sampai tahu anaknya. Oh iya, si Sarah ya? Iya, si Sarah itu. Dia tuh kalau pakai baju selalu terbuka. Astagfirullahaladzim. Lengannya selalu pendek. Dan tidak pakai hijab. Terus gimana coba? Insya Allah. Iya. Ya udah kalau begitu kita balik aja yuk. Ya udah. Ya Allah, kok berantakan kayak gini? Terus nenek kemana ya? Nek! Nenek! Ya Allah, perasaan aku jadi gak enak. Nek! Nenek! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ipul. Ya. Ada apa ya, Bang? Kamu lagi nyari nenek kamu ya? Iya nih, Bang. Abang tahu nggak nenek ada di mana? Nah, gini, tadi tuh nenek kamu lagi pingsan di jalanan. Terus dibawa orang-orang ke rumah sakit. Innalillahi. Nenek saya kenapa, Bang?
Waduh, emang kurang tahu nenek kenapa. Mendingan sekarang kamu susul aja ke rumah sakit neneknya. Boleh bang, pamit ya. Apa tunggu? Pintu kamu nggak ditutup? Astagfirullah. Iya bang, Ilham sekalian ambil tas deh. Ya. Ya, makasih ya bang. Ilham duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Gue gak boleh kalah sama anak kampung itu. Kalau gue mau, gue bakal jadi lebih pintar dari dia. Anak Soalem itu apa sih hebatnya? Pasti kalau gue pakai otak gue yang pintar, pasti gue kalahin dia. Waduh, tumben lo mau belajar, nggak main game. Kok cucu lagi belajar, harus didukung, gue usah diledekin. Ya. Gua dukung ya, sebagai hadiah lo mau belajar, gua bakal kasih hadiah yang spesial. Bener, Ki? Benar, gua kasih hadiah spesial, makan malam pakai telur dadar. Spesial apaan itu? Kita kan setiap hari makan telur. Nyebelin banget sih. Biasa kan telur ceplok, nah ini telur dadar. Males Ngerjain PR tanpa ilham tuh serasa ngebaca buku pas mati lampu ya. Aduh, ini nih yang begini nih. Bilang aja lo mau nyontek, ya kan? Bukan gitu maksudnya. Niat kita ke rumah Ilham kan pengen belajar bareng. Masa? Ya iyalah. Nih ya, kalau Ilham yang ngajarin kita, itu telaten banget. Nggak kayak tuh, Alfa. Iya lagi. Nah. Bawa buku. Iya. Pasti mau kerja kelompok. Yoi, bener nih. Cerdas. Tahu. Gak ada Ilham. Pasti kalian memanfaatin kepintaran Ilham. Nah, 100 buat lo tuh. Aduh, kalian itu kapan mau pinternya? Kalau kerja kelompok kalian, niatnya cuma manfaatin kepintaran Ilham. Bilang aja kamu beli berbagi. Iya. Loh, kita kan sekelas. Ilham bisa, aku bisa. Masa kalian nggak bisa? Udah, gak usah ditanggepin. Gak usah bisik-bisik juga aku udah denger kali. Iya, dasar kamu mata 4. Yo. Kalian mau ke rumah Ilham kan? Iya. Sekalian yuk. Kebetulan aku juga ada keperluan sama Ilham. Yaudah, ayolah, biar rame. Assalamualaikum. Ilham, Separa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin Ilham males kerja kelompok kali sama kalian. Alfa, asal kamu tahu ya, Ilham itu nggak kayak kamu loh. Tuh. Kalian itu jangan teriak-teriak. Ilham mah nggak ada di rumah tuh. Loh, emangnya Ilham kemana, Bang? Ilham lagi ke rumah sakit. Emangnya si Ilham kenapa, Bang? Ilham mah nggak kenapa-napa. Tadi tuh neneknya pingsan, terus sama orang-orang dibawa ke rumah sakit. Nah, sekarang si Ilhamnya lagi nyusul atau ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Emangnya neneknya Ilham kenapa, Bang? Alah, saya mah nggak tahu neneknya si Ilham kenapa. Kayaknya sih sakit parah. Innalillahi. Aduh, kok gue jadi cemas ya? Sekarang gini, kalau cemas, mending kalian sekarang susul aja tuh si Ilham ke rumah sakit. Kayaknya dia juga panik. Sekalian tuh ditenangin si Ilhamnya. Ya, Yuk, kita cepet yuk. Assalamualaikum. Ya, hati-hati. Udah lama nih gue gak belajar. Jadi kayak gini. Susah banget nih.
aja ya? Dia memang cucu gue. Aslinya anak baik. Coba kalau nyak babenya sedikit aja perhatiin, pasti nggak bakal nakal. Aki ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain. Bukannya masak ya? Ya, baru aja gue banggain ya anak. Ya Allah, gue punya cucu satu aja ribet banget ngurusnya. Santai banget ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Waduh. Kenapa? Alfa, coba kamu cek nadinya. Bapak ini masih hidup. Ayo, kita cepetan bawa ke rumah sakit. Tapi gimana cara bawanya ini? Berarti kita telepon ambulan. Emang kamu punya nomor teleponnya, ha? Kagak. Ya ampun, Gali semua juga bohong dong. Terus ini gimana kita bawanya? Kalian punya tongkat sama tali pramuka nggak? Ini lagi buat apa coba tongkat pramuka? Ini sitkornya ini lagi nggak bener. Dengerin aku aja. Sekarang aku kasih kalian waktu 5 menit buat ambil atau cari tongkat sama tali pramuka itu. Nanti kita kumpul di sini lagi. Cepetan, cepetan. Udah, ayolah, ayo cepet. Nih, Alfa, kita dapat tongkat pramukanya nih. Sekarang kita jalan di sini dulu. Ini talinya. Terus gimana? Ini kan gini. Talinya. Tapi ini buat apa sebenarnya? Aduh, kalian kan udah diajarin di sekolah. Diamalin ke ilmunya? Ya, tapi ilmu apaan? Ilmu sihir. Aduh, kalian itu gimana sih? Ngakunya anak pramuka. Ini itu tongkat sama tali buat bikin tandu biar bapak ini bisa cepet ke rumah sakit. Oh, gitu ya? Oh iya, bener juga ya. Kok aku nggak kepikiran ya? Yaudah, cepet yuk. Ayo bikin. Tunggu. Ini udah jadi. Udah yuk, cepet kita. Udah. Cepet. Ayo. Kita harus cepet. Sini, men. Angkat kakinya. Cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, renggangin. Ayo, angkat. Ayo pada semangat. Kita bawanya cepetan yuk. Ayo, cepet. Ayo. Weh, si berdua, C dan C. Pada tahu kah Seng? Ini nih, pertanda ini nih. Si Nina cantik itu suka sama beta. Jangan GR deh lo. Tadi kata orang kan jalan sama-sama tuh di sore hari. Hah? Betul kan? Kata orang berpapasan. Yang senyum pertama ke beta siapa? Nina cantik tuh. Jul, lu yang bahas itu, mulu. Bosen gue dengernya kok. Tadi itu Nina itu bukan senyum tapi nahan ketawa, lihat lu. Ini nih. Ini. Apa? Orang yang belum berpengalaman untuk membagi mana senyum yang asli, mana senyum yang palsu. Jadi saya diam saja kalau saya tahu. Oke, gini aja. Kalau lu emang gentleman, lu jangan ngobrol di sini doang dong. Lu kan ada pin BBM-nya. Lu chat. Hai Nina, gimana kek sesuka lu? Emang lu berani chat dia? Jangan bilang beta ekel kalau beta sembran chat Nina. Ya udahlah, chat lah.
Manggul sekarung kentang pakai tongkat. Lihat, lihat, lihat. Dijawab lu. Wih, gila. Kel, boleh juga lu. Dia balas pakai pantun lagi, bukan kayak biasa-biasanya. Nggak level. Iya. Udah, jangan pamer. Jawab, lama lu. Sabar dulu, kita diajarkan untuk sabar. Tenang. Yaudah, cepet. Manggul sekarung kentang pakai tongkat. Ya berat. Jawab lagi. Lihat, sudah tuh. Lihat. Ya berat, emang berat lah. Itu gombal apaan tuh? Tuh kan, apa yang gue bilang tuh bener. Dia tuh mager-mageran buat jawab chat BBM-an lu, Eko. Bukan begitu, ini tuh palingan tuh dia cuman bercanda. Gimana sih? Sabar. Sabar lagi. Aku lagi belajar nih. Dia balas lagi. Beta makin yakin kalau Nina cantik itu pasti suka sama Beta. Karena ketampanan Beta yang palanya bulat begini ganteng. Wuhuu! Yes! Emangnya kenapa? Gombal ya lu. Gombal mulu sama cewek lu. Modus lu digedein. Tahu modus lu gombal semuanya lu. Di mana? Ini lihat. Oh, sama. Beneran. Emang iya sih kau, lu kan pakai kukup doang. Sabar. Alhamdulillah. Lu kemana aja? Baru nyampe. Sakit perut, harus ke toilet tadi. Emang lu ke toilet bareng-bareng sama temen lo? Bukan gitu. Nah nih terus nih siapa nih? Temen-temennya Fahri. Fahri kan udah berjanji bikin masjid ini penuh anak muda. Allahu Akbar. Waduh, tumben lo mau belajar, nggak main game. Kau cucu lagi belajar, harus didukung, gak usah diledekin. Soal matematik ini susah banget. Pas
Masih bikin asal-asalan ini. Masuk nih. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Ada apa lagi loh kemarin? Jangan gitu dong, Be. Kayaknya aneh kemarin tuh kalau ada masalah aja. Ya memang kenyataannya begitu. Iya deh, Haris salah. Tapi, Be, memang sebenarnya Haris ada masalah kecil nih. Tuh, kan. Kalau ada masalah aja baru ingat orang tua loh. Be, aneh serius nih. Lah, gue juga serius, Riz. Emang masalah apaan? Jadi gini, Be. Rumah Haris tuh tadi kemalingan. Innalillahi. Terus gimana ceritanya tuh? Itu gara-gara si Bibi buru-buru keluar rumah sampai dia lupa kunci pintu. Akhirnya maling leluasa masuk ngambil perhiasannya Nadine. Ya, itu sih pembantunya yang salah. Gak juga sih, Be. Itu semua gara-gara Fahri. Karena dia minta pembantunya itu untuk buru-buru ke sini nganterin baju koko. Iya juga sih, emang anak lo kemarin ngotot minta baju koko yang baru, yang bagus. Babe ini gimana sih? Katanya tuh anak diajarin agama. Kok kelakuannya masih kayak gitu? Maksa-maksa orang untuk nganterin baju koko? Ya, siapa yang bilang? Si Fahri tuh udah berubah. Dia udah sholat di masjid, bahkan dia bawa teman-temannya ke masjid. Tadi nih barusan nih, gue liat dia lagi belajar. Yang bener, Be. Ya, coba aja, masa lo gak percaya sama gue? Ayo. Ayo. Babe, katanya lagi belajar. Kok main musik kenceng-kenceng begitu? Ya, namanya juga anak muda. Dulu gue waktu masih sekolah belajar dengerin musik keroncong. Ya itu kan beda, Be. Ini kan musik rock. Mana mainnya kenceng-kenceng lagi. Bagaimana mau belajar? Yang ada kuping bisa pecah. Ya udah masuk deh, lihat. Yuk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Fahri. Kok Papa tiba-tiba di sini sih? Papa kesini tuh mau ngasih tahu kamu kalau rumah kita kemalingan. Kok bisa? Ini semua gara-gara kamu. Kok gara-gara Fahri sih? Lah ya ini gara-gara kamu nyuruh Bibi bawa baju koko kamu ke rumah Aki. Bibi itu kan udah tua, pontang-panting, sampai akhirnya lupa ngunci pintu. Berarti Bibi salah, bukan Fahri. Bener-bener dan nih anak ngebantah mulu. Udah ikut Papa. Mau kemana sih, Pak? Udah taruh tuh gitar. Ikut Papa. Ayo. Papa, Fahri nggak mau. Ayo, mau debak mana? Fris. Papa, Fahri nggak mau. Ih, Papa, Aki tolongin, Aki tolongin. Haris, lo tuh jangan kasar sama anak. Bilang aja baik-baik. Be, Ani selama ini tuh halus sama dia. Lihat nih sekarang, dia jadi ngelunjak. Ya, itu kan karena lo juga sibuk sama kerjaan. Dia kurang perhatian doang. Ya mungkin Ani tuh ada salahnya, Be. Tapi Ani mau memperbaikinya. Fahri nggak mau sama Aki. Tuh, lo denger tuh. Dia kagak mau sama lo. Dia tuh udah betah di sini, Riz. Be, Fahri ini anak aneh. Kalau dia buat dosa, kalau dia buat salah, Aneh yang nanggung nanti di akhirat. Bukan Babe. Kenapa baru sekarang lo mikirin tanggung jawab? Dulu kemana? Hah? Anak bandel baru nyesel lo. Ya makanya mumpung ada kesempatan, Be. Aneh mau memperbaikinya. Aneh mau didik dia dengan tegas. Supaya nggak jadi kayak gini. Papa, Fahri nggak mau, Papa. Papa, Fahri nggak mau. Ayo, Fahri, kita harus pulang, Fahri. Tolongin, Papa, Fahri nggak mau. Riz. Mendingan lo pikir-pikir lagi deh, ya. Gimana kalau si Fahri sehari 2 hari lagi di sini? Maaf, Be. Nggak bisa.
Papa, Fari nggak mau, Papa. Ayo Fari. Fari nggak mau. Ayo Fari. Kabur lah. Fari. 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 Ya anak. Ya gila lah. Be. Iya, iya. Lewat sini, Be. Be, lewat sini. Aduh, ini anak. Ya ilalah, Be. Fari. Aduh, kemana tuh anaknya, Be? Nggak tahu deh. Tapi nggak apa-apa. Cuma nggak kuat doang, napas. Kita aja nggak kuat, apalagi Babe. Itu anak. Ini gimana deh, Be? Udah balik aja deh, gua nggak kuat. Ya udah, ayo. Yuk. Aduh. Ya Allah, jangan ambil nenek ya Allah. Hamba udah gak punya siapa-siapa lagi. Dok, keadaan nenek saya gimana, Dok? Nenek kamu terkena tipus, jadi harus dirawat beberapa hari di sini. Ya Allah, dari mana aku bisa cari biaya buat nenek? Nak, kamu kenapa? Gak apa-apa, Dok. Sebenarnya saya nggak punya uang buat biaya rawat nenek. Oh, masalah itu ya. Kamu nggak punya kartu miskin? Oh, kalau gitu besok-besok kamu bikin ya. Terus untuk yang sekarang ini gimana, Dok? Nanti kamu bicara dulu ke pimpinan rumah sakit ya. Saya antar nanti untuk bicara ke sana ya. Makasih banyak ya, Dok. Iya, sama-sama. Suster, tolong siapkan pemindahan untuk rawat inap pasien ya. Baik, Dok. Nah, kamu yang sabar ya. Iya, Dok. Aris, ini gara-gara kelakuan lo tuh. Sampai-sampai si Pari kabur kan? Maaf deh, Be. Cuman kan Ani juga nggak tahu kalau kejadiannya jadi kayak gini. Lu kayak kagak tahu anak lo aja. Si Pari tuh nggak bisa dikasarin, dikerasin. Oh iya, gua baru ingat. Lo tuh sama bini lo tuh nggak pernah kenal anak lo sendiri, ya kan? Sibuk terus sama kerjaan. Ya, maaf deh, Be. Emang salahnya Haris. Sekarang kita cuma bisa nunggu tuh anak pulang deh. Ya lu berdoa aja deh biar si Pari pulang. Halo? Halo? Ini siapa? Ya situ siapa? Loh, kok malah balik nanya? Saya ayah yang punya HP-nya. Ya ini HP cucu gue. Babe. Ini lu Riz yang nelfon. Makanya, Be, kalau ngangkat telepon itu, lihat dulu siapa nama pemanggilnya. Iya. Gue mana ya? Jangan-jangan gue lupa di rumahnya Aki. Gue gak bawa dompet lagi. Aduh.
siapa nih? Aduh, tuh. Woi, lu ngapain? Maaf, nggak sengaja. Maaf. Tarik lu, kejar. Woi, jangan woi. Mana tuh bocah? Sono aja yuk. Ayo. Ayo cepet. Ayo Gali. Apa cepet? Mas, tolong mas, suster. Tolong. Ini teh korban kecelakaan. Oh iya, tunggu sebentar. Iya, cepetan sus. Ayo cepetan sus. Ayo angkat. Ayo bantu naik ke sini. Ayo. Nih. Ayo, tarik. Tolong bawa ya mas ya. Loh, kok kalian semua ada di sini? Terus mas yang tadi itu siapa? Dia itu korban tabrak lari, Ham. Innalillahi. Ya, Ham. Kita niatnya kesini mau ketemu sama kamu, Ham. Soalnya katanya nenek kamu sakit ya? Gimana keadaan nenek kamu, Ham? Nenek harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Sabar ya, Ham. Semoga nenek kamu cepat sembuh. Makasih ya. Oh iya, kok kalian bisa tahu kalau nenek aku di rumah sakit? Jadi gini, Ham. Tadinya kita semua ini pengen belajar bareng sama kamu. Cuma kata tetangga kamu, nenek kamu masuk rumah sakit. Ya udah deh, kita langsung buru-buru deh kesini. Oh. Wah, masih ada papa gua lagi. Gimana ya supaya gue bisa masuk ke rumah gak diketahuin papa? Nih Fahri makin lama makin berani nih. Udah jam segini belum balik-balik juga. Siapa yang salah ya? Aneh atau Babe? Waduh, gua harus lewat mana ya? Bunyi apaan tuh? Waduh, mati gua ini. Papa sono cepetan sono ya. Tadi gak ada suara pot jatuh. Jangan-jangan Fahri masuk lewat pintu samping nih. Gak ada siapa-siapa. Ada angker-angkernya juga dikit kali ini ya rumah Babe. Babe. Hei, siapa lo? Mau kemana lo? Nafki, Fahri cuma. Company, pulang lo ke Belanda, ah? Sampai berani kemari lagi, biji mata lo buat cocol sama golok lo. Yakin. Kaget aja.
Lu ngapain di situ? Lagi nyari handphone. Nyari handphone? Iya. Ini handphone lo. Gua dari tadi udah curiga lo masuk ke kamar. Kita udah mana kan tadi Aki tidur. Ya gue tahu ya, lu mau ngakalin gue. Lu mau kemana? Udah malam. Aki, Farid kesini untuk ambil handphone, bukan pulang sama papa. Ntar lu kenapa-napa gimana udah malam begini? Farid ngumpang rumahnya Eke sampai papa pulang. Tapi kok Babe tenang-tenang aja ya? Apa dia nggak khawatir sama cucunya? Apa Babe pikir gara-gara ada Aneh di sini dia jadi tenang, jadi nggak usah khawatir. Padahal Farid kan tinggal di sini, harusnya Babe yang tanggung jawab dong. Kemalaman juga. Siang Babe. Dia kecapean. Fari, kalau lu begini-begini terus, gue bisa mati berdiri tau nggak? Ntar lu gue pulangin ke orang tua lu. Aki jangan Aki. Farid betah di sini. Farid suka sholat sekarang. Kalau di rumah Farid nggak napa-napain. Aki. Kasian juga si Fari. Emang bener sih di rumahnya Babenya sibuk mulu. Farid janji nanti Farid balik. Ya udah, lu hati-hati ya. Makasih Aki. Assalamualaikum. Salam. Kok nggak ngasih pantun lagi? Kehabisan stok ya? Apaan artinya? Pasti lucu. Bisa aja gombalnya. Siapa dulu? Ekel, AKEL, cowok terganteng. Cewek kelar langsung sama beta. Woi, saya lo. Sombong lo sekarang. Si Nena belajar kagak ya? Si Nenek ya, dari ruang tengah sampai kamar main HP mulu. Ayah bilangin nih sama si Babe, biar diomelin sama si Babe. Si Nina pan takut sama si Babe. Angkot mana ya? Gak ada juga.
nggak ada angkot. Ini kepala gua. Oh iya itu tuh. Wah, jenggot bro. Aduh. Kenapa dia? Waduh, ini kita tinggalin aja dah. Daripada kita setengah-setenggahin. Ya, capek banget ya. Ada orang pingsan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cepet, nggak apa-apa, cepet. Cepet. Si Fahri. Dia mah si Blurese itu. Iya, kalau dia mah udah kita biarin aja. Dia suka ngerese sama Ilham. Loh, kok biarin aja? Dia kan lagi butuh pertolongan. Nolongin juga kita teh. Entah ikhlas satu. Nah, betul. Aduh, kalian itu gimana sih? Emang kalian mau? Kalian itu lagi butuh pertolongan, tapi nggak ada satu orang pun yang mau nolongin. Ya, enggak mau sih. Enggak mau, Alfa. Ya udah, makanya kalau nolongin orang yang ikhlas itu, nggak lihat orang yang ditolongin siapa, cepetan tolongin. Ya udah. Ya, buka. Tanunya buka dulu. Ini. Angkat. Ayo angkat. Nah, ayo pelan-pelan. Ayo sini. Cepet. Awas. Ini lagi, ngapain aki-aki satu tuh? Ngeliatin HP sambil cekikikan sendiri. Kagak ada kerjaan banget. Aduh, apaan sih lu? Lagi chattingan sama siapa sih, Be? Lu main rebut HP aja. Gue lagi chattingan sama temen lama gue, temen SD, paham lu? Ayah kagak percaya. Ya udah, kalau nggak percaya lu lihat aja sendiri. Udah bangkotan juga masih main grup-grupan aja. Emang masih pada hidup apa teman-teman Babe? Emang gue udah tua-tua amat apa ya? Emang teman-teman SD lu aja pada kagak gaul, jadi nggak bisa main chattingan. Udah sini dah. Bukan kagak gaul, Be. Teman-teman ayah mah pada mikir, Be, daripada main beli kuota, mendingan beli beras, Be. Emang semuanya pada gaptek aja temen lu. Udah sini Udah ah. Noh, lihat sini Nano. Bukannya belajar malah main chattingan mulu. Sama aja kayak babenya. Bener lu. Noh. Mari. Nggak bisa didiemin kalau caranya begini nih. Masya Allah, si Nina. Lu lagi ngapain? Belajar apa lagi chattingan, Siapa yang lagi chattingan? Si Benina lagi belajar kok. Belajar gimana? Itu apaan tuh? Tuh di bawah bantal apaan? Apa? Sini udah. Sini. Enggak ada, Ben. Enggak ada apa-apa. Udah siniin itu HP-nya. Babe pegang. Ntar kalau nggak dikasih nih, Babe nggak beliin kuota pulsanya nih. Ayo cepat. Ya Allah, Babe kok ngancemnya gitu? Ya makanya sini. Ayo sini. Sini ya, sini. Ya, nih Babe simpan. Ntar kalau udah habis belajar, ambil lagi nih HP sama Babe. Ya, Babe simpen. Tapi Babe janji ya, jangan ngotak-ngatik HP Nina. Iya, masa sama anak sendiri dikutak-katik. Biar belajar. Janji. Iya. Janji benar. Bener. Lo, gue, lo rasain deh, ya berani-beraninya lo gangguin anak gue. Aduh, Mama, kamu orang sini. Sini. Kenapa? Saya lihat ini si Nina cantik, masa dia chat ke beta yang alay pas sekali. Gue tahu nih kayak gini-gini nih. Nina pasti kirim foto pos alay, ya kan? Enggak, ini lebih parah, Lay. Sini, Nina. Coba lihat. Lo, gue, N. Lo gue N.
Dari kemarin tuh beta tuh tidak ada masalah sedikit pun sama Nina cantik. Aduh. Ini kayaknya bukan Nina deh yang chat. Ah, terus apa? Operator yang galak lah. Sabar. Bokap. Ya siapa lagi? Aduh. Oh, mama. Cepet. Ya, kita cek dulu dia masih hidup kagak. Ayo udah. Ayo kalau gitu masuk dia. Ayo. Aduh. Coba aku cek ya. Innalillahi. Tole, Fahri udah meninggal. Ya Allah Fahri, gue minta maaf ya Fahri sebelumnya. Gue selalu berburuk sangka sama lo Fahri. Maafin saya tuh Fahri. Biarpun kamu teh nakal, kalau gini mah kita tetap sedih. Kok gimana ya? Neng kenapa? Stres ya? Tole, tadi katanya Fahri udah nggak ada napasnya. Kok bangun lagi? Kalian pengen gue mati ya? Lu pengen gue mati ya? Hah? Enggak, tadi gue ngetes napas lu tapi gak berasa di tangan gue. Iyalah, orang tangan lu kasar, kebas sama nafas orang ganteng. Nih bule songong banget, baru mau mati lagi sono. Kalian pengen gue mati ya? Fahri, tadi tuh kamu sebenarnya lagi pingsan di jalan. Terus kita tandu pakai ini. Iya. Bener. Lu bau gue pakai ini? Lu kira gue bayi? Awas ya nyumpain gue lagi. Lelah, itu orang udah ditolongin, tak ada terima kasihnya. Nyesel saya nolonginnya. Juga. Udah. Kita itu kalau nolongin harus ikhlas dong. Kita kan juga dapat pahala. Yaudah yuk, cabut yuk. Udah. Bawa lagi. Ini si Fahri bener-bener gak pulang nih. Gimana kalau sesuatu terjadi sama dia ya? Riz, mendingan lu pulang deh sekarang. Babe ini gimana sih? Gak ada panik-paniknya cucu hilang. Riz, gua akinya. Gue juga khawatir. Udah terus kenapa harus disuruh pulang? Gue tahu gimana cucu gue. Gue yakin dia pasti balik ke rumah gue. Kalau pulang, kalau nggak pulang gimana? Lu kagak percayaan sih Riz sama gue. Gue tahu sifat lu. Gue tahu sifatnya si Fahri. Lu jangan understand deh sama gue. Understand, Be. Ya itu. Tapi Haris nih gak akan tenang sebelum Fahri pulang, Be. Riz, lu percaya deh sama gue. Kalau lu masih di sini, gue yakin si Fahri gak bakalan pulang. Iya juga ya, Be. Makanya, lu nurut apa kata gue. Ntar kalau dia balik, gue bujuk. Pokoknya yang penting lu nih jangan kerasin si Fahri. Kalau udah dikerasin, makin tambah keras. Bisa juga sih. Bang udah turunan Babe kali. Sama-sama keras. Enak aja lo. Gue keras tapi hati gue lembut. Udah pulang lo, Ano. Titip Fahri ya, Be? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, wahai yang maha mengampuni dosa-dosa,
Ampunilah segala dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Aku percaya ya Allah, Engkaulah yang memberikan penyakit dan Engkau juga yang menyembuhkan ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah nenekku ya Allah. Kami berada di sini hanya ikhtiar ya Allah. Segalanya kami kembalikan kepadamu ya Allah. Engkaulah yang maha menyembuhkan segala penyakit. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Kasian gue sama lo dah. Kau. Lo gua Iya. Par, boleh nggak gue duduk? Gue capek banget. Boleh, Ri, boleh. Gimana, Ri? Masa lu sama bokap lo? Gue masih pengen gue pulang. Tapi gue nggak mau. Gue sih kasihan juga sama bokap lu, Ri. Pasti dia ngarep lu pulang. Percuma, papa sama mama gue jarang ketemu. Mereka sibuk. Gue tutup aja sama Bibi. Teman-teman kata Fari juga betul. Nanti kalau dia pulang ke rumah, ketemunya cuma itu saja. Ketemu Bibi cantik, dia bosan toh. Lama-lama gue jadi anak Bibi. Lu sakit hati gak sih? Punya orang tua, tapi gue selalu di rumah sama Bibi. Ya, kalau itu sih gue no komen, Ri. Udahlah, gue di sini aja. Di sini lebih enak ketemu kalian bertiga. Yoi, Mamen. Tadi gue hampir berantem sama temen-temennya Ilham. Berantem? Kenapa lu gak ngajak-ngajak kita? Kalau lo berantem, gue paling depan. Gue tadi sempet jatuh di jalanan. Terus gue ditanduk ke rumah sakit. Kurang aja kan, gue dianggap kayak orang mati. Weh, untung saja tadi tuh si Fari itu tuh dibawa ke puskesmas. Kalau tidak, ke kuburan. Tapi ini gak bisa dibiarin, Ri. Pokoknya
kapan-kapan kita harus kasih pelajaran tuh sama tuh orang. Yakin nggak? Setuju gue. Kalau nggak, kita serang aja sekarang. Woi, kenapa lo, Kel? Beta nih paling sedih kalau dengar orang berkelahi, baku pukul. Sorry, Kel. Lu ada masalah? Beta dengan keluarga nih, dari Ambon ke Jakarta. Katorang tuh pindah karena dulu tuh ada peperangan bersaudara. Kel, sorry ya sama ucapan gue yang tadi. Beta nih sudah bosan nih dengan peperangan. Pakai tombak, baku pukul. Beta sudah bosan. Beta nih di sini nih cari kedamaian. Makanya kalau katorang punya masalah nih, katorang selesaikan dengan cara baik-baik saja. Dan jangan dengan kekerasan. Bener juga itu kata Ekel. Ujung-ujungnya nanti keikutan nanti anak cucu juga. Sampai kiamat juga katorang ada balas dendam. Punya dendam di hati. Oke, prinsip kita sekarang, peace, love, and Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Bi, Iya, Tuan. Ibu udah pulang belum? Belum, Tuan. Bibi, dari tadi saya panggilin kok nggak nyaut-nyaut sih? Biasanya kalau saya pulang, Bibi nyambut ke depan. Bibi kan lagi sama Papa, Ma. Pak, ini si Bibi belakangan ini sering lalai loh pas sama kerjaannya. Rumah kemalingan lah. Pokoknya, Mama akan potong gajinya. Loh. Jangan gitu dong, Ma. Ini kan bukan kesalahannya Bibi. Terus kesalahan siapa? Mama? Tetangga? Nah, ya bukan, ini kesalahannya maling. Ngapain lagi dia malingin rumah kita? Ma, ini semua sebenarnya kesalahan anak kita, Fari. Karena dia sudah semena-mena sama Bibi. Bibi tuh hanya menjalankan tugas. Papa? Terus Papa nyalain Fari gitu? Lo bukan nyalain Fari, tapi nyalain kita. Kita nih yang salah. Loh, kok kita yang salah sih, Pak? Terus buat apa dong kita gaji pembantu? Kalau dia nggak bisa jaga rumah, Pak? Kita yang salah, karena kita terlalu memanjakan si Fari. Jadi dia berlaku semena-mena, nyuruh-nyuruh Bibi. Ya udah terserah Papa. Terserah Papa kalau Papa mau belain Bibi. Tapi menurut Mama, Bibi tetap salah. Nyonya, maafin Bibi atuh Nyonya. Bibi teh hilap. Maafin Bibi, Tuan sama Nyonya. Bibi janji nggak bikin kesalahan lagi. Nyonya maafin Nyonya. Ya haruslah, Bi. Kalau Bibi capek, saya lebih capek. Bi, Iya, Tuan. jangan diambil di hati. Baik-baik, Tuan. Company, awas ya lu colek-colek gue. Hah? Makan ikan betok, enaknya pakai sendok. Sekali gue tabok, melintir lu kayak orang mabok. Aki, jangan tidur di luar, dingin. Nanti masuk angin, Aki. Aki. Lo aja gitu tidur di dalam ya. Aki pasti capek banget. Kesian banget si Aki. Kalau Aki nggak sayang sama Fari, pasti tidur enak dalam rumah.
Allah, bentar lagi subuh. Alhamdulillah, nenek nyenyak tidurnya. Istirahatnya cukup. Suster, saya mau sholat subuh dulu. Tolong jagain nenek saya ya. Iyalah deh, ini kan tugas saya. Makasih sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, nenek ini beruntung punya cucu yang soleh. Ham, ngapain subuh-subuh udah di sini? Ini Pak, Ilham habis ganti baju. Soalnya tadi habis nginep di rumah sakit. Emang bajunya kenapa? Kotor? Ya Ilham jaga-jaga aja. Takutnya baju yang tadi kan udah najis. Udah Ilham pakai tidur. Oh gitu. Ya udah, bawa sini dulu ya. Iya Pak. Apaan nih? Hah? Fahri? Berarti dia yang nyelimutin gue. Paling dia takut kali kalau gue sakit. Ini anak sebenarnya baik dan penyayang. Orang tuanya aja yang kagak ada waktu buat ngarahinnya. Fahri. Ayo Maman. Udah subuh. Yuk. Yuk. Mau nih selimutnya. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Fahri, kalau lo bisa ajan kayak gitu, wah gue bangga banget deh. Dan gue yakin mama papa lo pasti tersentuh denger lo ajan. Ilham lagi. Kayaknya anak mau kalahin gue deh. Ini bete banget gue. Setiap kali gue sholat subuh, ada mereka. Alhamdulillah, sekarang sholat subuhnya udah gak pernah telat lagi. Bangun mah, udah subuh, yuk. Iya, kamu aja dulu yang sholat. Mama kalau nggak dibangunin pasti kebablasan, yuk. Siva, kalau kamu mau sholat aja. Gak usah ganggu mama tidur. Bangun, Pah. Udah subuh, Pah. Apaan sih kamu sih, Pak?
Kamu ganggu papa aja. Kalau kamu mau sholat subuh aja sana. Ganggu orang tidur aja. Ya Allah, pantas saja kalau di rumah ini kayak di neraka. Jauh dari rasa nyaman dan damai. Maafkan orang tua hamba, ya Allah. Ham, ayo Koman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salati, hayya 'ala al-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mendingan Pak Iqbal aja yang jadi imam. Udah nggak apa-apa, silakan. Udah Ustadz aja, silakan Ustadz. Iya, lebih pantas Pak Iqbal aja yang jadi imamnya. Oh, emangnya kenapa kalau Pak Ustadz Salahuddin? Ya, kita sih ngerasa lebih khusyuk aja begitu. Khusyuk atau kagak, itu tergantung orangnya. Ustadz aja lah, silakan. Saya merasa gagal jadi imam kalau makmum saya itu tidak khusyuk. Silakan, nggak apa-apa, sama aja Pak Iqbal. Ayo udah, Iqbal silakan. Ya, Pak. Diluruskan safnya dan rapat-rapat ya. Iya. Kita pikir mana mau imamin ikut imam kayak begitu. Ya kan, ceramah di mana-mana, dakwah di mana-mana buat warga. Negakin aturan agama sama anaknya aja nggak bisa. Sudah subuh lah ini. Beta mau sholat sudah ini. 2, 3, 4. Aduh, kan beta masih muda ini. Kenapa pikirin sampai situ Pikiran. Sudah, yang penting beta harus wudu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ini, aduh. Sebelum beta sholat, foto dulu lebih baik. Beta mau lihat dulu ini. Beta paling ganteng sudah. Ini nih kalau Nina lihat foto beta ini, Nina bakal sengkedip. Sudah. Cocok sudah, beta ke status dulu nih. Beta mau update dulu. Semoga Nina lihat foto beta, dia tambah klepek-klepek lagi sama beta. Yo, apa tuh gue bilang? Kalau sholatnya tuh dipimpin sama Pak Iqbal, rasanya tuh jauh lebih khusyuk. Ya begitu kalau dipimpin sama Ustadz Salahuddin. Bawaannya saya selalu ingat sama anaknya yang cewek itu. Waduh. Kalau itu anak gua mah udah nggak gua akuin dia sebagai anak. Kalau saya selalu merinding kalau lihat ceweknya. Aduh. Apa itu? Maling! Ayo! Sebentar. Maaf, ada
ada apa ini? Itu, Pak Ronald kemalingan. Rumah Pak Ronald yang besar itu? Iya, Pak. Ronald itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Oh, yang itu tuh. Udah biarin aja, dia kan non-muslim. Pak, nggak boleh bicara seperti itu. Biarpun non-muslim, dia tutup hamba Allah. Kita sama manusia harus saling menolong-tolong. Bener tuh. Asal lu tahu ya, Indonesia tuh terdiri dari berbagai macam kepercayaan. Harus saling menghormati, harus saling nolong. Jangan jadi provokator lo. Kalau lo nggak mau tolongin orang, lo tinggal di hutan sono sama gorila. Kalau gitu, gue bantu kejar malingnya dulu ya. Hati-hati ya. Apa kita ke rumah Pak Ronald aja? Kita cek ada di sana. Iya, lebih baik begitu. Kita ke rumah Pak Ronald saja ya. Iya. Ayo. Ayo. Mari mau ikut. Ayo, ikut ayo. Semuanya ikut, ayo. Ayo. Mari lu! Tunggu lu! Balik! Woi! Balik! Wah, teman gue masih hidup nggak ya? Wah, Rojali nih. Halo. Halo, di mana lo? Gue diuber-uber warga nih. Kalau gue sampai ketangkep, bisa mampus gue. Sama aja nih, gue dikejar-kejar sama warga. Hampir gue jadi pergedel. Untung gue berhasil lolos. Gue nggak mau tahu. Mau jadi perkedel kek, mau jadi nugget kek. Yang penting lo buruan susulan gue ke sini. Susulin gue, buruan. Yaudah deh, sekarang gue ke sana deh. Aduh, capek banget ya. Tapi gue nggak boleh nyerah. Gue yakin, ini pasti kolor hitam. Sindikat yang udah ngejarah rumah orang-orang kaya belakangan ini. Tuhan, jangan kau ambil nafasku sebelum ku bersujud padamu. Tuhan, tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku mengenal